Di session 4 ini kita akan membahas bagaimana menuliskan result dan discussion pada jurnal ilmiah gitu ya. Penulisan result, pembahasan terkait result dan discussion dipisah menjadi dua gitu ya. Kita akan lihat berikutnya. Terdapat 3 LO, yaitu masih sama, identify, formulate, dan produce the research and publication topic in industrial engineering. Baik, pada 3 modul sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa bagian, diantaranya adalah bagaimana menulis judul, bagaimana membuat abstrak, introduction, methods, dan materials. Nah, jadi dari 3 bagian tersebut, mungkin 2 bagian yang terakhir, yang ini yang bisa dikerjakan dengan lebih cepat ketika eksperimen kita sudah selesai gitu ya. Jadi ketika eksperimen sudah selesai, 2 bagian ini yang paling bisa dikerjakan dengan mudah, yaitu methods dan result. Karena mekanisme penulisannya itu tidak serumit introduction gitu ya. Jadi baru kemudian biasanya menulis discussion atau conclusion. Nah, pada bagian ini kita akan membahas ini ya, bagaimana menuliskan result, kemudian baru kita menuliskan discussion and conclusion. Oke, ya, jadi bagian results gitu ya. Jadi salah satu komponen utama dalam experimental research adalah melaporkan hasil yang dari eksperimen yang kita lakukan. Nah, jadi intinya pada section results ini kita akan mempresentasikan apa yang menjadi temuan dari studi atau penelitian yang kita lakukan dan memberi sedikit penjelasan, analisa atau komentar dari hasil yang ditemukan tersebut ya. Apakah sesuai dengan hipotesa, tidak sesuai dengan hipotesa, atau similar dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya atau berbeda dengan penemuan dari penelitian sebelumnya. Nah, beberapa penulis atau peneliti menuliskan section ini sebagai bagian dari result and discussion. Nah, kalau kita sih sesuai saja dengan format atau yang template yang disediakan untuk paper ataupun thesis yang akan kita buat gitu ya. Nah, bagian result itu sendiri mempresentasikan temuan dari penelitian itu bisa berupa figures ataupun berupa penjelasan, berupa paragraf atau teks gitu ya. Figures ini maksudnya apa? Figures ini ada berupa grafik seperti gambar gitu ya, chart gitu ya, chart atau diagrams, kemudian ada tabel begitu. Nah, biasanya hasil lengkap dari temuan yang diperoleh itu yang berupa angka ataupun statistik ataupun bisa digambarkan dalam bentuk gambar itu ditampilkan di figures ini tadi ya. Gambar lengkapnya itu ada, data lengkapnya, hasil lengkapnya ada di figures, baik berupa gambar, tabel ataupun diagram chart gitu ya. Nah, sementara teks paragraf penjelasnya itu biasanya menjelaskan apa yang ada pada gambar tersebut, ada figur tersebut gitu ya, sehingga pembaca dapat memiliki korelasi gitu ya. Oke, bagian gambar ini apa yang dijelaskan. Nah, fokus utama dari penjelasan paragraf tersebut akan memberikan figur ini apa sih yang perlu dipelajari atau apa yang perlu emphasize dari figur tersebut, sehingga pembaca bisa menginterpretasi dari figures atau gambar atau tabel ataupun chart itu dengan mudah. Oke, terkait results gitu ya, ada 3 komponen informasi utama yang biasanya ada di dalam results. Nah, di sini
dibagi jadi 3 ya, elemen 1, elemen 2, elemen 3. Nah, elemen 1 biasanya berupa statement. Tadi kan ya dijelaskan bahwa ada figures, baik gambar, chart, tabel, begitu ya. Nah, itu nanti kita akan jelaskan di paragraf. Nah, bagian paragraf ini, penjelas ini biasanya punya 3 elemen utama. Yang pertama adalah statement yang berisi atau menginformasikan figure yang akan dijelaskan atau tabel yang akan dijelaskan itu tabel mana sih, tabel berapa ya. Nah, kemudian dari situ akan ada statement kalimat berikutnya yang menjelaskan apa sih temuan utama yang perlu diperhatikan dari figures atau tabel tersebut. Oke. Nah, dari temuan statement utama tersebut baru elemen berikutnya adalah berisi komentar, berisi analisa dari temuan utama tersebut. Nah, komentar ini bisa mengeneralisir hasil tersebut, merelevansikannya dengan keadaan atau praktik secara umum, kemudian menjelaskan mengapa hasilnya bisa seperti itu, bisa jadi bisa salah satu, bisa kombinasi keduanya, atau bisa juga mengcompare hasil tersebut dengan penelitian lainnya. Ya, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana kita menampilkan hasil daripada temuan. Nah, di sini ini contoh dari paper saya yang publish di Scopus juga. Ya, ini terkait bagaimana performa sebuah algoritma metaheuristics dalam menyelesaikan permasalahan konstruksi layout konstruksi gitu ya, perencanaan layout konstruksi. Nah, di sini ada temuannya adalah kita menampilkan algoritma yang kita propose begitu ya, algoritma yang kita usulkan, kemudian dibandingkan dengan algoritma lainnya. Nah, ini tabel 4 gitu ya. Jadi di sini elemen pertama yang digunakan yang perlu ditampilkan adalah tabel ini menjelaskan ini perbandingan ya, akan dijelaskan perbandingan antara algoritma yang kita propose dengan algoritma yang lainnya. Nah, perbandingannya itu di mana? Nah, bisa dilihat di tabel 4. Nah, itulah yang merupakan elemen pertama. Elemen kedua apa? Apa yang menjadi temuan utama dari yang perlu diperhatikan dari tabel 4 ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa temuannya adalah algoritma yang kita propose ya, HSOS-LO ini bisa mengalahkan algoritma GA, TS, CBO, ECBO gitu ya. Nah, itu adalah temuan utamanya. Ya. Nah, terakhir adalah elemen ketiga yang ada 3 jenis tadi. Nah, di sini kita mengeneralisir ya bahwa kalau dia hasilnya bagus, sudah di-compare dengan algoritma lainnya, maka kita mengeneralisir bahwa algoritma ini berhasil menyelesaikan permasalahan layout problems tersebut dengan baik gitu ya. Oke, berikut ini adalah contoh lain lagi ya. Mungkin belum ada paragrafnya ya, tapi ini juga sebuah paper yang masih baru ya, 2021, tentang sama ini algoritma, kemudian untuk permasalahan VRP dengan crossdock gitu ya. Ini contohnya, hasil-hasilnya. Kalimat penjelasnya silahkan dilihat di paper tersebut gitu ya. Ada figur, ini semua dijelaskan di dalam paragraf. Dan ingat, semua figur yang kita tampilkan harus ada referensinya, harus ada penjelasannya di dalam paragraf gitu ya. Jangan sampai tidak ada. Oh ya, ini ternyata penjelasannya itu ada di sini ya. Di gambar-gambar tadi elemen satunya gitu ya, location of the result ini gitu ya. Terus findingnya apa gitu kan. Jadi kemudian yang terakhir komennya ya seperti itu kira-kira. Baik, untuk bagian pertama ya ini checklistnya ketika kita perlu mempresentasikan result. Setelah selesai menuliskan, silahkan dicek apakah penjelasan paragraf penjelas terkait resultnya sudah mengandung informasi 3 elemen informasi utama tersebut atau belum. Kemudian apakah komen atau analisa yang dijelaskan sudah
sudah ada itu ya untuk masing-masing finding yang penting gitu ya. Nah, komen tersebut harus sesuai dengan fungsinya gitu ya, tergantung dari findings yang kita temukan. Oke, discussion atau biasanya itu ditaruh gitu ya setelah report, setelah result gitu ya. Setelah result ada discussion. Ini biasanya salah satu bagian utama juga dari report. Habis itu ada list of references. Nah, discussion ini kadang-kadang disebut juga conclusion gitu ya. Nah, jadi sangat penting gitu ya. Nah, discussion ini kalau tadi di introduction itu kan kita menulisnya dari larger context ke yang spesifik. Nah, kalau di discussion itu kebalikannya. Kita akan dari temuan yang kita dapatkan gitu ya, kita akan mengeneralisir, melihat lebih dari eagle view-nya ya, studi kita secara umum gitu ya. Nah, jadi ya seperti yang dikatakan tadi, ini bisa jadi lebih ke arah conclusion, nah, ketimbang discussion gitu ya. Dan biasanya ada apa polanya ya, untuk masing-masing tipe paper itu ada polanya penulisan discussion atau conclusionnya. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen yang sering ditemukan dalam section atau bagian dari discussion. Pertama, kita biasanya tulis lagi hipotesa awalnya. Kemudian kita tulis lagi findingsnya. Kemudian kita tulis lagi penjelasan terkait findingsnya. Kemudian limitation dari penelitian ini, dan biasanya di akhir itu adalah ada future research direction. Oke, ya. Jadi kebalikan ya, discussion atau conclusion itu kebalikan dari introduction. Jadi kita dari yang sudah bahas banyak hal-hal spesifik sampai result, jadi kita mengeneralisir lagi kembali ke supaya lebih flow-nya lebih baik bagi pembaca gitu ya, memberikan general view dari finding yang sudah kita temukan. Nah, jadi biasanya ini ordering information ini maksudnya penulisannya biasanya ada bagian awal dan bagian akhir. Di bagian awal kita biasanya menulis lagi apa yang menjadi hipotesa, tujuan awal dari penelitian ini. Kemudian kita mereview beberapa findings yang dari result begitu ya. Apakah findings ini sesuai dengan hipotesa yang kita lakukan atau tidak, itu biasanya ditulis lagi. Kemudian dituliskan lagi juga penjelasan gitu ya, penjelasan atau spekulasi mengenai kenapa findingnya seperti itu. Nah, kemudian setelah bagian ini, 3 bagian awal ini terpenuhi, kita juga biasanya menulis implikasi dari penelitian secara umum gitu ya. Kemudian rekomendasi terkait penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan apa sih yang terkait dengan penelitian yang kita ini, bagaimana melanjutkan penelitian ini, kira-kira seperti itu. Oke, ini salah satu contoh dari discussion atau conclusion gitu ya. Jadi ada state original hipotesanya, kemudian ada state findingsnya dan penjelasan kenapa findingnya seperti itu. Kemudian terakhir ada limitation dan further research direction. Oke, ya berikut ini adalah checklist ya, checklist yang bisa digunakan ketika kita sudah selesai menulis discussion-nya. Jadi silahkan dilihat, bisa dicek apakah elemen-elemen tadi ya yang kita sudah bahas, apakah misalkan hipotesanya ditulis lagi bisa, apakah sudah ada atau belum, purpose of the study ada atau tidak, kemudian hasil yang diperoleh, aplikasinya, future research direction-nya sudah ada atau belum. Nah, biasanya penulisan conclusion itu dari spesifik ke general gitu ya. Oke, nah jadi sudah selesai pembahasan bagaimana secara umum penulisan karya ilmiah yang berupa experimental research. Berikutnya bagaimana menyiapkan paper yang sudah kita buat tersebut
supaya bisa disubmit ke jurnal yang kita inginkan gitu ya.